Emang perlu loh mama, sikap cuek dan gak peduli sekali-kali itu perlu. Sekali-kali kita perhatikan kesehatan kita. Kalaupun kita lihat ada rumah berantakan, piring kotor banyak, anak-anak pada ribut, lantai pada kotor, udah biarin aja mama. Berikan waktu sejenak, kita duduk diem, biarin semuanya berantakan. Kalau kita udah capek banget, karena kalau pekerjaan rumah itu mama, itu gak akan pernah selesai. Sampai kapanpun, sampai kiamat gitu gak akan pernah selesai. Ada aja, ya kan? Ya nggak? Soalnya saya pengalaman pribadi nih. Ini ada saya temukan pasien yang nggak pernah bisa ngelihat rumah kotor. Jadi beliau ini kecapean. Apalagi suaminya nggak peduli, anak-anaknya cuek, dan ibu ini pembersih, nggak suka tempat yang kotor, nggak suka tempat yang berantakan. Jadi selalu beresin. Ya gimana? Sedangkan motor aja kalau dibawa pergi nggak istirahat aja mesinnya panas, ya kan? Apalagi kita manusia gitu loh. Jadi ibu ini mengalami diare berat dan disertai muntah-muntah sampai lemes, sampai gemeter. Akhirnya Bu Bidan melakukan pemasangan infus. Pemasangan infusnya juga agak lama karena ibu ini sudah kayak mengalami dehidrasi. Dia aja ngomong aja udah gitu, udah kayak respon sih, cuman dia kayak lebih males gitu jawab Bu Bidan kalau nanya. Jadi Bu Bidan sempat kesulitan dapatin pembuluh darahnya karena kayak udah dehidrasi gitu loh. Karena suaminya membujuk ibu ini untuk berobat itu susah banget karena ibunya kayak prinsipnya udahlah minum obat warung aja di rumah kayaknya sembuh. Itu dari sore, ternyata nggak ada perubahan. Ya udah akhirnya datang ke klinik Bu Bidan untuk lakukan pemeriksaan, ditensi, dan tensinya didapatin tekanan darahnya rendah. Dan yang paling parahnya ibu ini kayak udah dehidrasi berat kayak gitu loh. Akhirnya Bu Bidan putuskan untuk pertolongan pertama kali kita akan melakukan pemasangan infus dan diberikan obat untuk anti muntahnya. Jadi ibunya ini kan disertai muntah dan diare yang kayaknya udah lebih dari 17 kali menurut pengakuan beliau. Dan akhirnya setelah sekian purnama, saya mendapatkan pembuluh darahnya. Ini senang banget Bu Bidan ya, karena memang harus pelan-pelan, cukup sekali tusuk aja pembuluh darahnya kedapatan. Ini buat mama minta maaf ya nggak pakai sarung tangan karena kelupaan gitu ya, jangan dicontoh ya, saya minta maaf ya. Nah ini saya akan coba cepet-cepet melakukan pemasangan infus karena kan udah emergensi banget gitu loh. Terus ibunya juga begitu saya tusuk itu tidak merasakan sakit sama sekali, nggak ngeluh apapun gitu ya mama, karena udah males banget jawab, udah lemes, udah nggak ada tenaga, cuman gitu aja. Saya tidak menunjukkan wajahnya ya karena kan privasi ya. Ini sebagai saya cerita sebagai pembelajaran juga buat mama-mama di luar sana untuk jangan ditiru seperti itu mama. Kalau misalnya kita capek udah biarin aja. Nah kalau kita tunda dulu, lebih baik kita istirahat. Karena beliau ini mengeluhkan juga kalau sakit kayak gini nggak ada yang ngurus tuh kan, serba salah kan mama. Jadi lebih baik kita cuek aja. Terus ibunya bilang nggak bisa Bu Bidan aku cuek, gimana? Suamiku tuh selalu bawa tamunya datang ke rumah selalu penuh, terus tamu-tamu suruh makan, piring-piring ditumpuk. Begitu anakku tolong cucikan piring semua pada jawab nanti, suamiku nggak peduli. Wah pokoknya kayak stres banget deh ibunya. Makanya ibu ini terus dikerjain semuanya, akhirnya masuk angin, terus tidak dirasakan, kemudian masuk angin kasep istilahnya, yaitu masuk angin yang udah terlalu masuk angin, makanya jadilah muntah dan mencret itu mama ya. Nah hal kayak gini kan jadi susahnya di mama juga kan. Saya juga sedih sih, saya juga merasa kalau di posisi seperti itu mungkin berat, tapi kita sebagai ibu ya, ini konteksnya bukan tentang ibu ke anak atau seorang istri yang baik. Oke, kita lepaskan semuanya itu. Kita prinsipnya sebagai perempuan kita juga butuh sehat, kita juga butuh sejenak quality time dengan diri kita sendiri kan. Jadi ya udah biarin aja gitu, cuekin. Kalau saya pribadi bayangin aja muka orang tua kita yang kita waktu kecil diurus, yang kita nggak boleh sakit, kita nggak boleh capek, semua mereka kerjain, terus kita udah tua kayak gini ngerjain kayak gitu ya, terlalu maksa dan terlalu morsir. Ya udah biarin aja, besok aja lebih baik kita tidur,
istirahat, terus besok kita mulai lagi, atau kita panggil tukang urut, kita ngurut dulu, apa kita minum vitamin ya, atau kita minum susu, atau kita makan enak, itu bisa loh mama kita kerjakan semua. Dan yang buat saya sedih juga, ibu ini bilang, saya ini susahnya, kalau sakit gini saya bingung, tidak ada yang urus saya, tidak ada yang masakin. Terus saya bilang, ya udah mama lebih baik pesan aja lewat Gojek atau aplikasi apa, pesan makanan online. Terus yang namanya kan mama ini sudah lanjut usianya kayak sudah 50 tahun ke atas kan, tuh gaptek banget, nggak bisa pakai nggak bisa pakai handphone yang pakai aplikasi untuk pesan makanan online. Aduh, ya juga ya. Terus saya bilang, ya udah minta ajarin anaknya aja. Anak saya cuek semuanya sibuk kerja, semuanya sibuk. Ada anak saya yang belum menikah juga sibuk dengan handphonenya. Ya, saya ini juga cukup sedih ya mendengar hal tersebut ya. Sebenarnya masalah itu selalu ada ya, ada aja macam-macam orang keluhannya. Ada yang masalah tentang ekonomi, ada yang masalah seperti ini tentang masalah rumah yang berantakan, sampai akibatnya berakibat dehidrasi berat seperti mama ini gitu ya. Jadi intinya bahwa memang seluruh wanita di dunia raya menurut saya ya, ataupun memang mama saya keliru ya, boleh komen di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut saya, setiap perempuan apalagi khususnya sudah berumah tangga itu punya masalahnya masing-masing. Ini saya pesankan supaya kita jadi perempuan tuh yang kuat, kita jangan bergantung dengan masalah ya. Saya memang cuma bisa bacot aja, bisa ngajarin, tapi sebenarnya kalau saya dihadapin masalah juga ada sih titik dimana saya ngedown juga. Tapi saya sebagai manusia, kita yuk saling dukung bahwa sebenarnya itu tidak benar ya kalau kita terlarut dalam sebuah masalah, terlarut dalam sesuatu yang gak penting gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat di lingkungan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya udah, kalau masih standar-standar aja nggak fatal ya, ya udah sabar aja gitu. Terus jangan morsir, jangan kita kerjakan semua. Ini khususnya untuk mama-mama di luar sana mungkin rajin juga seperti mama ini ya, sudah lanjut usia tapi ampun katanya rajin banget. Kebetulan di rumah beliau ini ada mertuanya yang tidak bisa jalan, jadi beliau ini juga ngurusin mertuanya, ngurusin rumah, ngurusin tamu-tamu suaminya, ngurusin anaknya, semua cuciannya, di samping yang bersangkutan juga punya gula ya, kadar gulanya tinggi. Jadi emang sangat-sangat saya sebagai bidan sih prihatin dan kasihan ya. Jadi ini saya kasih obat anti mualnya supaya bundanya, mamanya ini tidak muntah-muntah lagi. Karena kalau memang lagi diare itu meningkatkan asam lambung dan bawaannya tuh muntah ya. Apalagi udah keluar lewat atas, keluar lewat bawah diare, nah itu menyebabkan dehidrasi berat.